Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama kenalan dengan mad lazim harfi mukhaffaf, atau ada juga yang menyebut mad lazim mukhaffaf harfi. Seperti biasa, bahan ajar yang akan saya gunakan saya ambil dari buku Tahsin 4 Metode Maqdis. Langsung saja kita memulai pembahasan tema ini dengan mempelajari kaidah atau rumus praktisnya terlebih dahulu. Perhatikan pada layar. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah apabila kita menemukan huruf mad, apabila kita menemukan huruf panjang bertemu dengan sukun. Ada huruf mad bertemu dengan sukun, atau ada huruf panjang bertemu dengan sukun. Yang pertemuannya terjadi pada huruf muqatta'ah. Ya, sekedar mengingatkan, huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf hijaiyah yang membuka surat-surat tertentu dalam Al-Quran seperti Hamim, Yasin, Qasin, dan lain-lainnya. Itu dinamai dengan huruf muqatta'ah. Ya, untuk memahami kaidah ini kita perhatikan contohnya. Sudah saya tampilkan contoh mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, ditemukan pada surat Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam ini dibuka dimulai dengan huruf muqatta'ah. Ya, hurufnya satu. Cara membacanya panjang, nun. Ya. Bacaan panjang pada huruf ini, nun, disebut dinamai dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? Karena di dalamnya telah terjadi pertemuan antara huruf mad, antara huruf panjang dengan sukun. Ya, tentu saja kita akan mengetahui mana huruf panjangnya, mana huruf sukunnya apabila huruf ini kita uraikan dalam bentuk tulisannya. Dari bunyi nun, kalau kita uraikan dalam bentuk tulisan, maka huruf nun ini terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf nun, wawu, dan nun lagi. Nun. Setelah kita uraikan, nampak jelas bahwa pada huruf nun ini di dalamnya terjadi pertemuan huruf mad atau huruf panjang. Huruf madnya wawu, huruf panjangnya nu, ya, bertemu dengan sukun. Dan ini pertemuannya terjadi pada huruf muqatta'ah. Ada huruf panjang yaitu nu, ada huruf mad yaitu wawu, bertemu dengan sukun. Maka bacaan panjang pada huruf ini kita sebut mad lazim harfi mukhaffaf. Contoh yang kedua, kita ambil dari surat Qaf. Surat Qaf dimulai dengan huruf muqatta'ah. Satu huruf isinya yaitu Qaf. Qaf ini dibaca panjang, dan bacaan panjangnya dinamai atau disebut mad lazim harfi mukhaffaf karena di dalamnya terjadi pertemuan antara huruf mad, antara huruf panjang dengan sukun. Mana huruf madnya, mana huruf panjangnya, dan mana sukunnya, itu tidak akan nampak kecuali setelah kita uraikan dari bunyi kepada tulisan. Ya, kalau kita uraikan bunyi qaf ini kepada tulisan, maka berisi atau terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf qaf, alif,
dan huruf fa. Nah, setelah kita uraikan dari bunyi ke tulisan, maka nampak jelas bahwa pada bunyi qaf ini terjadi pertemuan antara huruf madnya alif, atau bisa kita sebut ada huruf panjang yaitu ko, dibaca panjang ko, bertemu dengan sukun. Maka sesuai dengan teori tadi, kaidah tadi, ada huruf mad, ada huruf panjang bertemu sukun terjadi dalam huruf muqatta'ah, maka namailah, sebutlah mad lazim harfi mukhaffaf. Contoh yang ketiga, kita ambil dari surat Shad. Surat Shad dibuka dengan satu huruf muqatta'ah, yaitu huruf Shad. Ini dibacanya panjang Shad, dan bacaan panjang pada huruf ini disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf, karena di dalamnya telah terjadi pertemuan antara huruf mad atau antara huruf panjang dengan sukun. Pertemuan ini akan nampak jelas terlihat kalau kita uraikan dari bunyi menuju tulisan. Ya, huruf shad ini, bunyi shad, kalau diuraikan dalam tulisan maka terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf shad, huruf alif, dan huruf dal. Setelah kita uraikan dari bunyi kepada tulisan, maka akan nampak jelas pada pengucapan huruf shad ini terjadi pertemuan huruf mad. Ya, kalau huruf mad alif. Atau kita sebut juga ada huruf panjang. Huruf panjangnya so panjang. Bertemu dengan sukun, ya, bertemu dengan sukun. Huruf panjang so bertemu dengan sukun. Ada huruf mad alif bertemu dengan sukun, dan ini pertemuannya terjadi pada huruf muqatta'ah. Maka sebutlah bacaan panjang pada huruf ini dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, demikian 3 contoh mad lazim harfi mukhaffaf. Berikutnya kita akan masuk ke sesi latihan dan praktik membacanya. Ya, catatan sebelum saya baca dan praktikan bahwa mad lazim harfi mukhaffaf ini dibaca panjang 6 harokat. Oleh karena itu dalam mushaf Al-Quran ditandai dengan tanda alis sebagai ciri, sebagai kode bahwa lama panjangnya melebihi dari kadar tabi'i, melebihi dari mad asli. Semua huruf yang menjadi contoh mad lazim harfi mukhaffaf itu semuanya huruf ain. Jadi ini huruf ain dikecualikan karena huruf ain ini bisa dibaca 4 dan 6 harokat. Ya, selain huruf ain, contoh-contoh kasus mad lazim harfi mukhaffaf semuanya dibaca 6 harokat, disamakan saja. Ya, kita baca. Yang pertama nun. Nun, nun, nun. Contoh yang kedua, qaf, qaf, qaf. Contoh yang ketiga, sad, sad, sad. Sahabat-sahabat Al-Quran,
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.